Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Alfiana, mahasiswi IAIN Langsa semester 5 unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kebersihan dengan mata kuliah Al-Quran Hadis dan dosen pengampunya Samsiah MPDI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebersihan. Yang kedua, hadis tentang kebersihan. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan dalam membiasakan diri hidup sehat, hidup bersih. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebersihan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Dan yang selanjutnya yaitu yang B, hadis tentang kebersihan. Yang artinya, apakah tidak sebaiknya engkau katakan kebersihan itu memeliharamu? Tamam dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Dan hadis yang kedua yaitu wasiyah baka fatahhir, artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudatsir. Dan hadis yang ketiga yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan pentingnya kebersihan dalam hidup. Yang pertama yaitu mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih, terutama ketika hendak menghadap Tuhannya. Kebersihan secara lahiriah ini akan berpengaruh pada kebersihan jiwa. Yang kedua yaitu menjaga diri dari penyakit. Yang ketiga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dalam pergaulan sesama manusia dan sekaligus menghindarkan diri dari ketidaksenangan orang lain yang disebabkan oleh keadaan diri kita yang tidak bersih. Dan yang kelima yaitu akan menjadi cerminan keimanan seseorang. Keenam, mendidik manusia berakhlak mulia, karena kebiasaan hidup bersih akan mendorong seseorang menjauhi hal-hal yang menimbulkan perbuatan kotor dan mendorong melakukan perbuatan terpuji. Yang ketujuh yaitu mendekatkan kewajiban dan harga diri seseorang sekaligus menghindarkan diri dari kehinaan. Selanjutnya yaitu yang C, hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. Yang pertama yaitu kebersihan lahiriah. Kebersihan lahiriah itu terbagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama kebersihan badan. Kebersihan badan ini meliputi kulit, rambut, kuku, mulut, gigi, dan telinga. Agar kulit menjadi bersih dan sehat, maka kita membersihkan dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Rambut sebagai mahkota harus kita jaga dan rawat agar tetap sehat dan rapi dengan cara dikeramas dan dipotong sesuai kebutuhan. Dan yang B, kebersihan pakaian.
Kebersihan pakaian juga itu lebih penting karena pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang mempunyai fungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dinginnya udara. Karena pakaian itu selalu melekat pada tubuh kita, maka kebersihan pakaian harus kita jaga baik dari najis maupun kotoran lainnya. Dan yang C yaitu kebersihan makanan. Kebersihan makanan itu salah satu ciri makhluk hidup ialah memerlukan makan dan minum. Agar makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat memberi manfaat bagi tubuh, maka harus diperhatikan tentang kebersihan baik secara lahir maupun hakikat asal makanan dan minuman tersebut. Dan yang D yaitu tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Agar kita merasa nyaman dan terasa tempat tinggal di dalamnya, maka rumah harus dijaga dan dirawat. Selanjutnya yang E yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Ketentuan beribadah pada Allah telah dicontohkan lewat para utusannya, yaitu para nabi atau rasul, baik yang menyangkut tentang tata sembah, tata cara maupun yang berhubungan dengan tempatnya. Dan yang selanjutnya yaitu tempat belajar. Tempat belajar atau sekolah sebagai tempat belajar dan mengajar harus mendapatkan perhatian yang serius tentang kebersihan, kenyamanan, dan keindahan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu kebersihan batiniah. Hati yang dipenuhi dengan niat dan pikiran yang buruk akan dilahirkan sikap dan perbuatan yang buruk. Untuk menjaga kebersihan hati, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin berdoa kepadanya. Dengan demikian, kita tidak akan mudah berpikir buruk apalagi melakukan perbuatan buruk. Kita selalu yakin Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Membersihkan kotoran yang melekat pada hati atau jiwa kita akibat perbuatan kita yang buruk seperti riya, takabur, suudzon, dengki, iri, sombong, dan lain-lainnya. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.